Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya kali ini dalam pembahasan soal ujian masuk ITB. Ini adalah soal asli tahun 2023 dan langsung saja saya akan bahas mulai dari nomor 1. Persamaan yang menyatakan suatu hiperbola adalah kita mengingat kembali tentang hiperbola, di mana bentuk umum hiperbola persamaan hiperbola itu yang berpusat di 0,0 itu sama dengan x kuadrat dibagi dengan a kuadrat dikurangi dengan y kuadrat dibagi dengan b pangkat 2. Ini hasilnya sama dengan 1. Dengan A adalah sumbu mayor, setengah dari sumbu mayor, dan B-nya adalah setengah dari sumbu minor. Nah, kalau kita mau menyesuaikan ke opsi, nah jadi boleh ini kita lakukan yang namanya perkalian silang. Berarti di sini B kuadrat kali X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat dikurangi dengan A kuadrat kali Y kuadrat lalu dibagi dengan A pangkat 2 B pangkat 2 itu sama dengan 1, dimana A dan B ini merupakan berupa bilangan ya. Jadi kalau misalnya B dan A ini berupa bilangan, jadi kemungkinan nih bentuk yang paling menyerupai dengan bentuk yang ini adalah opsi yang Eko gitu ya. Kalau yang A, X-nya kan bukan pangkat 2, yang B, Y-nya bukan pangkat 2. Nah, kalau C bentuknya penjumlahan, yang dodol juga demikian. Nah, yang paling menyerupai itu adalah yang Eko. Kemudian untuk yang nomor 2, X pangkat 6 min 5X pangkat 3 dan seterusnya itu sama dengan X kuadrat min 1 dikali dengan GX. Maka berapakah 10A ditambah dengan B? Nah, ini materi polinom. Ini tinggal kita lakukan aja yang namanya proses kesamaan, dimana X pangkat 6 dikurangi dengan 5X pangkat 3 sama dengan 8X pangkat 2 ditambah dengan AX ditambahkan dengan B, hasilnya sama dengan X kuadrat min 1 dikali dengan GX. Nah, GX-nya logikanya gini, karena polinomnya berpangkat 6, kemudian pengalinya itu pangkat 2, berarti pengali yang lain harusnya berpangkat 4. Berarti bentuk umum dari pangkat 4, boleh saya katakan gini, X pangkat 4, lalu nanti ditambahkan dengan PX pangkat 3, lalu ditambah lagi dengan QX kuadrat, lalu ditambah lagi dengan RX, ditambah lagi dengan S. Nah, ini tinggal kita lakukan namanya perkalian pelangi ya. Jadi X kuadrat dikali dengan X pangkat 4 dan seterusnya. Berarti hasilnya menjadi X pangkat 6. Lalu ditambahkan dengan PX pangkat 5. Ditambahkan lagi dengan QX pangkat 4. Lalu ditambah lagi dengan RX pangkat 3. Ditambah SX kuadrat. Lalu dikurangi lagi dengan X pangkat 4. Min PX pangkat 3. Min QX kuadrat. Min RX. Dan min S. Ini kita rapihin lagi.
Kita urut mulai dari pangkat yang tertinggi, berarti X pangkat 6. Lalu berpangkat 5, PX pangkat 5. Lalu berikutnya yang pangkat 4, di mana pangkat 4 itu yang ini. Berarti kalau kita satukan menjadi Q min 1 X pangkat 4. Lalu berikutnya pangkat 3 itu yang ini. Jadinya R min P X pangkat 3. Terus berikutnya ditambah lagi dengan S min Q X pangkat 2. Lalu terakhir min Rx, lalu dikurangi dengan S. Nah, inilah yang setara dengan X pangkat 6 minus 5X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan B. Sekarang tugas kita tinggal menyamakan suku yang sejenis. Jadi misalnya pangkat 5 dengan koefisien pangkat 5 dengan koefisien pangkat 5. Kebetulan karena di bagian kiri ini tidak ada pangkat 5, berarti kita anggap koefisiennya adalah 0. Jadi P itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pangkat 4 samain dengan pangkat 4. Nah, di sebelah kiri juga tidak ada pangkat 4, berarti boleh kita katakan Q min 1 itu sama dengan 0. Maka Q-nya sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, pangkat 3 samain dengan pangkat 3, berarti R min P. R min P sama dengan minus 5. Karena P-nya 0, berarti R-nya sama dengan min 5. Kemudian yang terakhir pangkat 2 dengan pangkat 2. Berarti S min Q. S min Q samain dengan 8. Nah, Q-nya tadi sudah kita peroleh 1. Berarti S-nya sama dengan 9. Lalu koefisien X dengan koefisien X berarti A itu sama dengan min R. R-nya min 5 berarti ini menjadi 5. Dan B itu sama dengan min S. S-nya 9 berarti ini sama dengan min 9. Pertanyaannya, berapakah 10A ditambah dengan B? Nah, A-nya 5, B-nya min 9. Berarti 10 dikali dengan 5. Jadinya 50 dikurangi dengan 9. Ini hasilnya sama dengan 41. Nah, jadi jawabannya adalah 41. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jika grafik fungsi f(x) x kuadrat min bx tambah 4 melalui titik 1, minus 4, maka fungsi tersebut juga akan melalui titik 2, c dengan c-nya berapa? Jadi asal dikatakan grafik melalui sebuah titik, maka langsung aja kamu substitusikan titiknya ke fungsinya. Jadi tadi fungsinya adalah f(x) sama dengan x kuadrat min bx lalu ditambah dengan 4. Berarti di sini f1 itu harus sama dengan minus 4. f1 itu berarti 1 kuadrat dikurangi b dikali dengan 1 lalu ditambahkan dengan 4. Nah, hasilnya harus sama dengan minus 4. Maka dari sini ketahuan bahwa B-nya itu sama dengan 9. Nah, kalau B-nya 9, berarti sekarang f(x)-nya menjadi x pangkat 4 menjadi x pangkat 4 minus bx lalu ditambahkan dengan 4. Lalu katanya fungsinya juga melalui 2, c.
Berarti boleh kita buat lagi seperti ini. F2 itu nilainya sama dengan C. Berarti 2 dipangkatkan dengan 4 dikurangi. Nah, karena B-nya tadi sudah ketahuan 9, berarti sekarang kita gantikan B-nya dengan 9. 9, lalu X-nya adalah 2. Ditambahkan dengan 4, nah hasilnya harus setara dengan C. Dengan demikian, C ini bisa kita peroleh sama dengan 2 pangkat 4 itu 16, lalu dikurangi dengan 18, lalu ditambahkan dengan 4. Sehingga hasilnya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor 3. Nah, kita lanjut dengan nomor 4. Jika integral 5 sampai 8 itu 5, 8 sampai 5 adalah 7, maka berapakah integral 5 sampai 8 dan seterusnya? Maka yang pertama yang saya mau jelaskan adalah sifat-sifat daripada integral. Sifat integral yang pertama, yang pertama kalau misalnya integral A ditambah dengan B dari sebuah fungsi, katakanlah fungsinya f(x) dx, ditambahkan dengan integral B sampai C dari f(x) dx, ini sama aja dengan integral A sampai C dari f(x) dx, dengan ketentuan bahwa B itu berada di antara A dan C. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, bahwa integral A sampai B itu sama aja dengan minus integral B sampai A dari f(x) dx. Lalu yang ketiga, bahwa integral A sampai B dari f(x) ditambah dengan gx dx ini sama aja dengan integral A sampai B dari f(x) dx ditambah dengan integral A sampai B dari gx dx. Nah, ini beberapa sifat dari integral. Sekarang kita akan jawab ya, yang dia tanyakan integral 5 sampai 8. Nah, ini boleh kita selesaikan dengan cara yang pertama, boleh saya jabarin deh. Integral 5 sampai 8 dari 3f(x) dx lalu dikurangi dengan integral 5 sampai 8 dari 2 gx dx. Nah, kalau kita perhatikan di sana 58 sudah ada. Nah, di sini ada 3 kali. Nah, 3-nya ini sebenarnya boleh kita keluarkan dulu. Jadi jadinya seperti ini, 3 kali integral 5 sampai 8 f(x) dx dikurangi 2 5 sampai 8 gx dx. Nah, tinggal kita sesuaikan. Kebetulan 5 sampai 8 sudah ada nilainya yaitu 5. Berarti tinggal kita ganti, ini menjadi 3 dikali dengan 5 dikurangi dengan 2. Nah, kebetulan 58 tidak ada, yang ada 85. Maka berdasarkan sifat yang nomor 2, bahwa integral A sampai B itu sama aja dengan minus integral B sampai A. Berarti 58 sama aja dengan minus 85 gitu. Berarti tinggal kita ganti minus 2, yang tadinya hasilnya 7, sekarang dia berganti menjadi
minus 7. Nah, gitu ya. Berarti jadinya 15 ditambah dengan 14. Jadi hasilnya sama dengan 29. Nah, jadi di sini jawabannya adalah 29. Maka jawabannya adalah bebek. Oke, sekarang yang nomor 5. Limit X menuju 16 dan seterusnya. Ingat, yang pertama kamu lakukan adalah kenali dulu bentuknya. Bentuk tentu atau tak tentu. Kalau bentuknya tentu, maka tidak perlu diapa-apain. Berapa yang kamu peroleh, segitulah nilai limitnya. Tapi kalau limit tak tentu yang bentuknya 0/0, berarti wajib kita selesaikan pakai 3 cara atau pilih salah satu ya. Boleh faktor, boleh kali akar sekawan, boleh juga dari L'Hopital. Nah, sekarang kita substitusikan dulu. Kalau kita substitusikan X yang sama dengan 16, berarti kita peroleh nih 16 ditambah dengan 11 akar 16 dikurangi dengan 80 dibagikan dengan akar 16 dikurangi dengan 5. Berarti sama dengan 16 ditambah 11 dikali 4 berarti 44 dikurangi dengan 80 dibagi dengan 4 dikurangi dengan 5. Melihat bentuk ini ternyata bentuknya bukanlah 0/0. Ini berarti bentuknya bentuk tentu, sehingga langsung kita hitung aja hasilnya. 16 tambah 44 itu 60. 60 kurangi 80 berarti minus 20 dibagi dengan min 1, maka hasilnya sama dengan 20. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pengerjaan yang nomor 5. Sekarang kita lanjut untuk nomor 6. Simpangan rata-rata dari data 220 dan seterusnya. Nah, berarti simpangan rata-rata itu rumusnya adalah jumlah daripada mutlak XI dikurangi dengan X bar lalu dibagi dengan total seluruh data. Atau total seluruh data biasanya disimbolkan dengan N. Itu ya. Nah, jumlah dari XI kurang X bar di mana I-nya dimulai dari 1 sampai pada N. Nah, inilah rumus simpangan rata-rata. Berarti yang pertama kita lakukan adalah cari dulu yang namanya rata-rata. Yang namanya mencari rata-rata rumusnya adalah jumlahkan seluruh data bagi banyak data. Berarti 220 ditambah dengan 270 ditambah lagi dengan 310 tambah lagi dengan 230 lalu ditambah 320. Semuanya ini kita bagi dengan 5. Nah, ini kalau kita totalin, ini sama dengan 1350 dibagikan dengan 5. Nah, kalau misalnya kita hitung 1350 berarti ini sama aja dengan 270. Nah, sekarang tinggal kita hitung simpangan rata-ratanya. Berarti simpangan rata-rata itu sama dengan mutlak dari X1 dimulai X1. X1 itu berarti yang ini ya. Ini namanya X1, ini X2. Nah, masing-masing kita kurangi dengan rata-rata. Berarti 220 dikurangi dengan 270 itu sama dengan minus 50. Nah, karena dimutlakin berarti jadinya 50. Lalu 270 kurang 270 itu 0. Lalu 310 kurangi 270 itu sama dengan 40. Lalu ditambah lagi 230 kurang 27 40 berarti 40 juga. 320 dikurangi 270 itu sama dengan 50. Nah, semuanya ini kita bagi dengan 5. Nah, biar gampang masing-masing kita bagi 5 aja. Bagi 5, bagi 5, bagi 5, bagi 5.
Kalau kita bagi 5 berarti ini 10. Ini udah pasti 0. 40 bagi 5 itu 8. Ini 8. Lalu yang ini juga 10. Maka kalau kita hitung berarti totalnya adalah 36. Oke, kita lanjut yang nomor 8. Grafik suatu parabola memotong sumbu X di titik 4,0 dan 12,0. Jika parabola tersebut menyinggung garis Y sama dengan minus 64, maka persamaan parabola tersebut adalah. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan gambar, jadi kurang lebih seperti ini. Ada parabola, katanya dia memotong di sumbu X, yaitu X sama dengan 4 dan 12. Nah, jadi misalkan aja ini 4, yang ini misalnya 12. Kemudian katanya parabola menyinggung garis Y sama dengan minus 64. Nah, jadi kalau kita gambarkan gambarnya itu, maka kurang lebih gini nih. Nah, misalnya gini. Karena katanya menyinggung sebuah garis, garisnya Y sama dengan minus 64, misalkan aja ini minus 64. Nah, kalau yang namanya menyinggung udah pasti seperti ini, kurang lebih. Disinggung itu udah pasti titik puncak, nggak mungkin titik yang lain. Karena kalau titik yang lain itu pasti memotong, bukan menyinggung. Nah, jadi dia disinggungnya di sini. Dengan kata lain, boleh kita katakan X puncak Y puncaknya udah ketahuan. X puncak itu adalah garis tengah yang ini, yang warna ungu atau yang warna hitam sekarang nih. Tengah-tengah 4 dengan 12 gitu. Nah, biar gampang jumlahkan aja 4 tambah 12 bagi dengan 2, berarti ini jadinya 8. Maka X puncaknya sudah ketahuan, yaitu 8, min 64. Nah, kalau ketemu bentuk yang seperti ini, boleh kita lakukan. Karena ini memotong pada 2 titik, jadi boleh kita lakukan gini. Y sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2. Jadi tugas kita adalah pertama cari dulu yang namanya nilai daripada A-nya dengan cara substitusi X, Y, X1, dan X2. Nah, pertanyaan yang menjadi X1, X2 itu siapa? Nah, anggap aja X1 itu yang ini, X2 nya yang ini, kemudian ini namanya X, Y. Oke, berarti ini sama aja dengan Y itu adalah minus 64, A nya belum tahu, kemudian X nya itu sama dengan 8 dikurang X1 itu 4, kemudian 8 dikurang X2 itu sama dengan 12. Berarti minus 64 sama dengan A dikali dengan 4 kali minus 4. Maka dari sini kita peroleh bahwa nilai A-nya sama dengan 4. Nah, jadi kalau nilai A-nya sudah ketahuan, berarti kita kembalikan. Jadi Y itu sama dengan 4, X dikurangi dengan 4, kemudian X dikurangi dengan 12. Jadi kembali lagi ke sini, cuman dengan catatan X dan Y-nya jangan diganti lagi. Gitu. Berarti Y-nya sama aja dengan 4 kali dengan X kuadrat minus 16X, kemudian ditambah dengan 48. Berarti sama juga ini dengan 4X pangkat 2 dikurangi 64X, kemudian ditambah dengan 192. Sehingga jawabannya adalah bebek. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk nomor 8. Kita lanjut untuk nomor 9. Solusi dari sistem persamaan linear, maka berapakah nilai X, Y, dan Z-nya? Nah, ini boleh substitusi atau boleh langsung eliminasi gitu ya. Jadi bebas aja sih sebenarnya. Jadi contohnya kalau kita menggunakan sistem eliminasi, berarti dari yang 2 ini yang saya eliminasi misalnya adalah X-nya. Supaya yang tersisa adalah Y dan Z.
Kalau ini saya eliminasi, berarti yang persamaan pertama ini harus saya kali dengan 2. Maka kalau dikali dengan 2 berarti jadinya 2x plus 2y plus 2z itu sama dengan 16. Lalu yang kedua adalah 2x plus y sama dengan 10. Nah, ini tinggal kita kurangkan aja. Berarti ini habis. Yang sisa adalah y plus 2z. Sama dengan 6. Nah, y plus 2z ini saya eliminasi juga ke yang ketiga, persamaan ketiga ya. Dimana persamaan ketiganya adalah 3y plus z sama dengan 8. Nah, ini juga bebas yang mau dieliminasi x-nya atau y-nya atau z-nya. Kalau y yang kita eliminasi berarti yang ini kali 3. Kalau kita kali 3 berarti jadinya 3y plus 6z sama dengan 18. Nah, tinggal kita kurangi, yang bawah ngurangin yang atas. Berarti 3y sama y-nya 0. 6z dikurangi z itu berarti 5z. 18 dikurangi 8 berarti 10. Maka kita peroleh z-nya sama dengan 2. Nah, kalau z-nya sama dengan 2, berarti dari persamaan ini, yang ini dulu ya. Dari persamaan ini bahwa z itu sama dengan bahwa dari persamaan yang ketiga ini kita peroleh bahwa 3y bahwa 3y itu sama dengan 8 min z. Nah, z-nya 2, berarti 8 dikurangi 2 itu 6. Maka y-nya sama dengan 6 bagi 3 berarti 2. Nah, lalu dari persamaan yang kedua kita peroleh bahwa 2x itu sama aja dengan 10 dikurangi dengan y. Y-nya 2 berarti 10 kurang 2, 8. Maka x-nya sama dengan 8 bagi 2 berarti 4. Nah, sekarang x-nya sudah ada, y-nya sudah ada, z-nya sudah ada. Maka pertanyaannya kan x, y, z ya. Maka sudah terjawab sudah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Nomor 10, jika f(x) sama dengan, nah yang ini typo ya, seharusnya nomor 10. Jika f(x) sama dengan a plus 1x pangkat 3 dan seterusnya, lalu f aksen 1 23, maka berapa nilai a? Nah, karena di sini sudah muncul yang namanya f aksen itu artinya turunan pertama. Berarti dari yang diketahui ini kita harus munculkan f aksen. Bagaimana cara memunculkannya? Udah pasti ya diturunkan langsung. Maka f(x) ketika diturunkan hasilnya f aksen x. Yang di sebelah kanan kalau diturunkan berarti ini sama aja dengan 3 kali a plus 1 x pangkat 2. Lalu ditambahkan dengan 2x, sementara turunan 9 itu 0. Nah, ini tinggal substitusi aja, berarti f aksen 1. Nah, ini sama aja dengan 3 kali a ditambah dengan 1, lalu dikalikan dengan 1 pangkat 2. Ditambah lagi dengan 2 dikali dengan 1. Nah, ini yang nilainya sama dengan 23. Nah, maka dari sini 3 kali a plus 1. Nah, ini sama dengan 23 dikurangi dengan 2 berarti 21. Lalu 21 dibagi dengan 3 itu hasilnya 7. Maka a-nya sama dengan 7 dikurangi 1 berarti jawabannya adalah 6. Maka di sini jawabannya 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Jumlah semua solusi dari persamaan x kuadrat min 5x ditambah 1 pangkat x kuadrat min 10x tambah 21 sama dengan 0. Dengan x kuadrat min 5x tambah 1 itu bernilai positif.
maka berapalah katanya jumlah semua solusinya. Jadi untuk mencari jumlah semua solusinya, yang pertama kita ingat syarat-syaratnya. Jika ada bentuk fx dipangkatkan dengan gx, ini hasilnya sama dengan 1, maka syarat yang pertama adalah fx-nya itu sama dengan 1. Kemudian syarat yang kedua, gx-nya sama dengan 0. Dengan catatan bahwa fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan jelas di soal dikatakan bahwa fx-nya bukan 0, tapi positif gitu ya. Kemudian yang ketiga boleh kita buat fx-nya sama dengan -1. Dengan catatan gx-nya ini ya harus genap. Kalau tidak genap berarti tidak berlaku. Nah, sekarang tinggal kita terapkan. Syarat yang pertama, fx-nya sama dengan 1. Fx-nya dalam hal ini yang ini ya. Nah, ini fx-nya, yang ini gx-nya. Berarti x kuadrat min 5x lalu ditambahkan dengan 1 itu sama dengan 1. Berarti dari sini x kuadrat minus 5x sama dengan 0. Atau bila difaktorkan, ini x min 5 sama dengan 0. Nah, berarti kita peroleh bahwa x-nya sama dengan 0. Kita peroleh x-nya sama dengan 5. Nah, berarti nilai x-nya ada 2 nih. Ya, nilai x-nya ada 2, berarti bisa 0, bisa 5. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua bahwa katanya gx-nya sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 10x ditambah dengan 21 itu sama dengan 0. Kalau kita jabarkan atau kita faktorin, ini menjadi x min 3 dikali dengan x min 7 sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya 3, x-nya 7. Nah, ini harus kita tinjau ya. Ketika x-nya 3, apakah yang ini bernilai positif? Berarti 3 itu 3 dikuadratin 9 dikurangi 5 kali 3, 15 tambah 1 berarti minus 5. Karena minus 5 berarti syaratnya tidak dipenuhi, karena katanya ini harus bernilai positif, mengakibatkan yang ini tidak memenuhi. Nah, kalau kita masukin 7 pangkat 2, 49 tambah 1, 50 dikurangi 35. Nah, hasilnya positif, berarti yang ini memenuhi. Nah, itu untuk syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga, katanya fx-nya harus min 1. Berarti x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, berarti x kuadrat kurangi 5x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin, faktornya tidak ada. Tapi kalau kita cek nilai diskriminannya adalah positif, berarti dia juga punya akar sebenarnya. Yang boleh kita cari dengan menggunakan rumus ABC, yaitu min B. Berarti minus 5 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 25 dikurangi dengan 4 dikali dengan 1 dikali dengan 2 lalu dibagikan dengan 2A. Kalau melihat dari bentuknya ini, bentuknya bukanlah berupa bilangan genap. Jadi yang ini juga tidak memenuhi ya. Karena katanya syaratnya haruslah genap. Gitu. Nah, jadi akar-akar yang memenuhi ada 3. Yang pertama 0, yang kedua 5, kemudian yang ketiga 7. Lalu dia minta jumlah semuanya, berarti tinggal dijumlahkan aja. Jumlahnya sama dengan
0 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7. Berarti hasilnya adalah 12. Nah, lanjut nomor 11. Diberikan fungsi f(x) 4x tambah a untuk x-nya lebih kecil dari 0, kemudian x kuadrat tambah b untuk x-nya lebih dari 0. Jika f mempunyai limit, kalau dikatakan punya limit, berarti limit kiri itu sama dengan limit kanan. Nah, limit kiri berarti limit yang ditinjau dari sebelah kirinya 0. Berarti boleh penulisannya seperti ini, limit x menuju 0. Nih, ini penanda dia dari kiri. Nah, untuk x lebih kecil dari 0 berarti yang kita pakai fungsinya adalah yang bagian atas. Nah, berarti ini sama dengan 4x ditambah a. Nah, apakah sama dengan limit dari sebelah kanan? Berarti limit x menuju 0. Nah, x lebih dari 0 berarti kita pakai fungsinya adalah x kuadrat tambah b. Nah, ini kita langsung substitusi x-nya sama dengan 0, berarti di sini a. Di sebelah kanan b. Nah, berarti nilai a-nya sama dengan nilai b-nya. Kemudian yang kedua, grafik f juga katanya melalui titik 1,0. X-nya 1, y-nya 10. Nah, fungsi yang mana yang kita pakai? Berarti kita cari x yang sama dengan 1 itu berarti masuknya di sini. Karena x-nya lebih dari 0. Nah, berarti tinggal kita substitusi aja. Berarti f1 sama dengan 10. Berarti 1 kuadrat ditambah dengan b itu sama dengan 10, maka nilai b-nya sama dengan 9. Karena b-nya 9, lalu a-nya sama dengan b, berarti a-nya juga harus 9. Pertanyaannya berapa nilai a? Ya udah, jawabannya adalah 9. Kita lanjut yang nomor 12. Misalkan x sama dengan 80 sin t dan y-nya 14 cos t. Jika t-nya 3x per 4, maka berapakah x tambah y akar 2? Oke, langsung aja. X itu sama dengan 80 sinus t. Sin t. T-nya sama dengan 3x per 4. Nah, ini bukan x ya, tapi yang ini adalah v. Ini 3v. Oke. Berarti 80 sinus 3v per 4. Nah, 3v per 4 itu sama aja dengan 3 kali 45, berarti 135. Nah, sinus 135 ini sama juga dengan sinus 45. Tapi yang di kuadran 2. Karena 135 itu ada di kuadran 2. Dari mana 45? Maka ingat lagi sudut relasi. Ini 180 dikurangi 45. Jadi sin 180 kurang 45 sama aja sinus 45. Tapi perhatikan kuadrannya. Di kuadran 2 sinus bernilai positif, jadi nggak ada masalah. Berarti ini sama aja dengan 80 kali setengah akar 2. Berarti hasilnya adalah 40 akar 2. Itu yang pertama. Yang kedua, y sama dengan 14 kosinus t. Nah, t-nya itu sama juga kosinus 3pi per 4 alias 135. Berarti sama dengan 14 kosinus 45. Nah, karena di kuadran 2, ini kuadran 2 ya. Ini kuadran 2. Karena di kuadran 2, maka nilai cos itu kan negatif ya. Berarti ini min setengah akar 2. Sehingga jawabannya menjadi min 7 akar 2. Nah, pertanyaannya dalam soal adalah x tambah y akar 2. Berarti x 40 akar 2 ditambah min 7 akar 2 berarti sama aja dengan 33 akar 2. Lalu kalikan dengan akar 2. Maka jawabannya adalah 66.
Nomor 13. Jika kelipatan persekutuan terkecil dari 3 bilangan prima P1, P2, P3 adalah 170. Dengan ketentuan bahwa P1 lebih kecil dari P2, lebih kecil dari P3, dan seterusnya. Maka berapakah bla bla bla. Oke, jadi yang pertama kita cari dulu P1, P2, P3 dengan cara kita gunakan pohon faktor 170. Ini bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 85. Lalu 85 ini bisa kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 17. Lalu 17 ini kita bagi 17, hasilnya 1. Berarti boleh kita peroleh bahwa 170 itu sama aja dengan 2 kali 5 kali 17. Jadi boleh kita anggap inilah yang menjadi P1, ini yang menjadi P2, lalu yang ini yang menjadi P3. Pertanyaannya, berapakah P1 pangkat P2? Berarti 2 dipangkatin dengan 5 dibagi dengan 2 dikurangi dengan 17. Berarti 32 dibagi 2, 16 dikurangi 17 berarti min 1. Itu pengerjaan untuk nomor 13. Nomor 14. Jika fx sama dengan ini, integral 01 adalah itu, integral 12 adalah 28. Pertanyaan berapa 2a tambah 3b? Berarti langsung kita integralkan aja. Ya, integral daripada fx integral daripada fx atau integral dari ax kuadrat tambah b dari 0 sampai 1 itu sama dengan 14. Nah, kalau diintegralkan berarti ini menjadi a per 3 x pangkat 3 tambah dengan bx dengan batas 0 sampai 1. Hasilnya adalah 14. Cara pengerjaannya adalah masukkan batas atas, kurangkan masukkan batas bawah. Berarti yang pertama masukin x-nya sama dengan 1, berarti ini jadi a per 3 ditambah dengan b. Semuanya kurangkan dengan batas bawah, x-nya ganti 0, berarti ini 0. Maka kita peroleh bahwa a per 3 ditambah dengan b sama dengan 14, atau boleh juga a tambah 3b. Nah, sama dengan 14. Atau boleh juga a tambah 3b sama dengan 42. Kita kali silang. Yang kedua, integral 1 sampai 2 dari fx dx. 1 sampai 2 dari ax kuadrat ditambah dengan b, nilainya sama dengan 28. Berarti ini juga a per 3 x pangkat 3 tambah dengan bx, batasnya 1 sampai 2, nilainya adalah 28. Kita masukin lagi, saat x-nya 2 berarti 8 per 3a. Kemudian ditambah dengan 2b, semuanya kurangkan dengan batas bawah. Berarti a per 3 tambah b. Nilainya sama dengan 28. Nah, 8 per 3 kurang a per 3 berarti ini adalah 7 per 3. 7 per 3a plus b sama dengan 28. Lalu, ini persamaan yang kedua. Tadi ini persamaan yang pertama. Boleh deh, nggak usah kita buat ke sini ya. Tetap aja dalam bentuk pecahan. Berarti kita eliminasi dengan a per 3. Nah, yang ini tadi plus b ya. Plus b sama dengan 14. Nah, ini boleh langsung deh kita eliminasi. B-nya habis. 7 per 3 kurang a per 3 berarti 6 per 3 alias 2a. 28 dikurangi 14 itu 14. Maka ketahuan nilai a-nya 7. Kemudian yang kedua, kalau a-nya 7 berarti dari sini 3b-nya sama dengan 42 dikurangi a-nya 7. Maka 42 kurangi 7 sama aja dengan 35.
Jadi 3B-nya sama dengan 35. Pertanyaan dalam soal berapa 2A tambah 3B? 2A-nya sudah ketahuan, 3B-nya sudah ketahuan. Berarti 2A tambah 3B adalah 14 ditambah 35. Maka jawabannya adalah 49. Jadi jawabannya adalah cantik. Oke, nomor terakhir. Jika 9x kuadrat tambah 4x min 5 dibagi x min 1 kali x kuadrat tambah 1 sama dengan A per x min 1 dan seterusnya. Pertanyaannya 100A tambah 10B tambah C itu berapa? Berarti tugas kita cari dulu A, B, C-nya. Dengan cara samakan bentuknya. Berarti sebelah kiri 9x kuadrat tambah dengan 4x min 5 dibagi dengan x min 1 kali x kuadrat tambah 1. Nah, sama dengan yang ini kita ubah dengan cara kali, dan kali. Berarti A kali dengan x kuadrat tambah 1 tambah lagi bx plus c x min 1 dibagi dengan x min 1 x kuadrat tambah 1. Nah, karena penyebutnya sudah sama, boleh deh abaikan saja. Maka yang sekarang menjadi 9x pangkat 2 plus 4x min 5 sama dengan AX pangkat 2 ditambah dengan A tambah dengan BX pangkat 2 min BX plus CX min C. Atau ini sama aja dengan A plus B kali X pangkat 2 tambah C min B kali X tambah lagi dengan A min C. Udah, tinggal kita samakan bahwa A plus B itu sama dengan 9. Kemudian yang kedua C min B itu sama dengan 4. Terus yang ketiga A min C. A min C itu sama dengan minus 5. Nah, ini semuanya kalau kita totalkan, yang ketiga ini kita totalin, kita peroleh, ini totalin ya semuanya ya. Berarti B-nya habis, C-nya habis, kita peroleh bahwa 2A itu sama dengan 8. Maka A-nya adalah 4. Nah, kalau A-nya 4, maka dari sini B-nya sama dengan 9 kurang A berarti 5. Nah, dari sini C-nya sama dengan 4 plus B berarti 9. Pertanyaannya berapa 100A? 100A itu berarti 100 dikali 4 ditambah 10B 10 dikali dengan B-nya 5 lalu ditambah dengan 9. Berarti jadinya 459. Oke. Jadi demikian pembahasan untuk seleksi masuk ITB. Semoga adik-adik yang sedang berjuang di ITB semoga dipermudah dan kalian boleh mendapatkan hasil yang lebih baik dan kalian boleh lulus sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Bye bye.